Halo semuanya, kali ini aku mau makeover kamar anak aku. Jadi kamarnya itu rencana mau aku kasih warna, dan warnanya itu aku kali ini tidak beli karena aku mau memanfaatkan sisa dari warna yang sebelumnya sempat aku pakai. So di sini aku tidak butuh banyak modal, cuma modal 10.000 aja. Nah 10.000-nya itu aku beli untuk ini dia. Nah ini aku butuh kuas cat karena kuas catnya lagi nggak ada, jadi aku modalnya hanya 10.000 rupiah. Untuk ukuran lebarnya ini aku butuh yang 10 sampai 12 cm, jadi aku butuh yang seperti ini, tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Ini aku mau ngerjakan sendiri. Kalau sekarang aku bikin video ini yaitu jam 7 pagi. Kira-kira Clara jam berapa ya? Tonton terus ya sampai habis, jangan di skip. Ingat juga untuk klik dulu tombol subscribe, aktifkan loncengnya, like juga kalian bisa share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Oke? Semoga video kali ini bisa menginspirasi kalian untuk bebenah rumah lagi biar lebih cantik. Bismillah, aku mau makeover sendiri kamar anak aku. Nah ini untuk persiapannya ada penggaris, ada juga pensilnya nggak usah terlalu tebel, kalau bisa yang biasa aja, yang HB, dan ada penghapus. Mulai masuk proses pengukuran. Jadi sebelum kalian ukur, ini usahakan kalian sudah punya bayangan akan dibentuk seperti apa ini pola permainan catnya. Kalau aku ada kombinasi antara garis lurus dan lengkung, karena yang lengkung belakangan lagi hits ya, tapi kebanyakan yang hits itu lengkungnya di atas. Nah aku mau coba hal yang berbeda. Kemungkinan aku mau bikin lengkungnya di posisi samping. Sedikit sedih karena mau nggak mau aku harus melepaskan yang namanya ini stiker. Ini masanya udah ya ampun setengah mati, dan sekarang mau aku ganti dulu dengan permainan cat. Nah ini catnya sisa ya, sisa cat aku yang sebelumnya, jadi aku manfaatkan lagi. So di sini aku tidak beli. Untuk catnya sudah aku pisahkan, aku taruh di baskom kecil plastik kayak gini. Ini baskomnya juga bekas, nggak baru, jadi aku pergunakan lagi. Nah setelah itu siap dicat. Ini aku mau tambahkan air sedikit, oke? Karena di rumah aku lagi nggak ada koran bekas, dan aku juga nggak sempet minta tetangga ya, jadinya aku putuskan untuk mencari plastik yang lebar atau kantong plastik yang cukup lebar untuk menahan kalau ada seandainya cat-cat yang berjatuhan. Jadi ini untuk antisipasi aku beri ini, dan itu juga baskomnya baskom bekas, jadi yang ada di rumah aja, yang ada apa itu bisa kalian gunakan. Ada sedikit tips juga dari aku. Biasanya kalau mau ngecat, kalian masukin kuasnya ke dalam cat, itu kuas suka agak banyak nampung cat ya, warna. Nah biasanya tuh di agak paling atas sama bagian tengah. Nah kalau bisa tuh ditiriskan kayak gini, baru dicat, diaplikasikan ke tembok. Agar apa sih? Agar tidak menetes dan juga itu tidak muncrat, jadi mengurangi jumlah muncratnya cat ya, jatuh ke bawah. Ini aku coba untuk menghapus pinggir-pinggir yang masih kena cat, yang agak kelebihan. Aku coba pakai kanibum, aku celupkan di air dikit aja, dan sebisa mungkin sesegera mungkin kalau sudah mulai agak meluber itu segera dibersihkan pakai kanibum. Selagi bisa
nyoba dan alhamdulillah juga sudah hampir tidak terlihat nodanya, bahkan benar-benar tidak terlihat. Jadi ini bisa banget kalian pakai seandainya kalian tidak punya lagi cat yang warna putih. Oke, kalau mau lebih rapi bisa pakai kuas yang lebih kecil, tapi kalau tidak sempat beli ataupun mau coba pakai yang besar kayak aku, nggak masalah. Tapi kalau untuk yang besar, aku sarankan untuk yang benar-benar sudah terbiasa menggunakan kuas ataupun bermain dengan cat. Nah, seperti itu saran aku. Selamat mencoba ya. Pindah ke bagian yang lain, di sisi sini agak lebih besar daripada yang tadi, jadi lebih berhati-hati. Dan di sini aku lagi-lagi nggak ada meteran yang kaku itu yang biasa buat tukang, itu ternyata ketinggalan di kantor suami aku. Males banget deh ngambil, jadi aku pakai meteran biasa aja nih, meteran kain dan penggaris. Untuk bikin lengkung aku cukup siapkan pensil, aku siapkan talinya apa aja bisa, dan plester. Dan alhamdulillah lengkungnya sudah tercipta seperti ini. Dan lanjut ke proses pengecatan. Lebih hati-hati, dan aku sarankan kalau bisa sebelum menguras tenaga banget kalian bisa kerjakan yang pinggir-pinggiran dulu, karena pinggir-pinggiran ini perlu konsentrasi, dan kalau tangan lelah aja udah itu fatal banget, apalagi kalau kalian pakainya yang kuas seperti ini. Jadi aku sarankan bagi yang mau pakai kuasnya juga bisa kuas yang kecil ya. Ini hanya untuk yang setidaknya sudah sering bermain dengan cat, oke? Ataupun dengan kuas. Berhati-hati banget ya kalau sudah mulai ngecat bagian pinggir. Sebisa mungkin usahakan jangan sampai yang namanya keluar dari garis. Biasanya sih gini hampir nggak bernafas ya, karena memang tahan nafas banget. Jadi biar garisnya itu memang lancar dan sesuai, nggak sampai keluar garis. Ternyata anak aku juga pingin banget nih merasakan sensasi ngecat di tembok. Oke, aku bolehin deh dia untuk mengisi yang di bagian tengah. Jadi dia ngecat di bagian tengah ini. Luna ngecat. Buat apa kamarnya dicat? Yang mana? Oh, yang itu juga ngecat. Kayaknya udah habis catnya. Sudah hampir mau jadi, tapi aku kayaknya kurang puas. Jadi sebelah sini kayaknya mau aku tambahkan lagi setengah, jadi kayak ada permainan juga di sini, karena ini sudut ya, jadi aku mau tambahkan lagi di situ. Aku mau lanjut lagi ya. Alhamdulillah dari proses yang mendebarkan, terutama untuk bagian pengecetan ini sudah selesai, sudah finish. Dan lanjut aku mau menata perintilan kamar anak aku. Ini ya kondisinya pas sudah jadi ini masih perlu pengeringan dulu. Setelah pengeringan baru aku mau styling kamar anak aku. Kalau ngerjakan kayak gini sendiri tuh hasilnya puas banget. Tangan kotor-kotor nggak masalah, alhamdulillah baju nggak ada kena cat sama sekali. Nah, jadi kena catnya di sini aja. Nah ini kalian juga bisa kerjakan sendiri ya di rumah tuh. Yang kena cat nggak masalah. Nah ini aku pakai vakum, ini punyanya Xiaomi, sudah aku review di video aku sebelumnya, di video YouTube aku, dan ini praktis banget. Ini bisa diganti-ganti, bisa dipanjangkan atau dipendekkan seperti ini sesuai fungsinya masing-masing. Dan ini aku mau yang ke bagian sini dulu.
dibesarkan kecilkan. Tuh, ini yang nomor 2. Untuk kasur bisa pakai yang ini ataupun yang ini juga nggak masalah, ini bisa nih buat lantai biasanya, tapi buat kasur pun bisa juga. Jadi sekalian ya, sebelum aku tata, aku bersihkan dulu. Untuk wall decor aku biasa belinya di sini lapaknya, dan harganya itu terjangkau banget sama kualitasnya oke. Nah, karena kualitasnya oke itu jadi bikin aku balik lagi ke lapak ini. Ini rekomen banget buat kalian. Lanjut, aku mulai menata pajangan-pajangan yang tadinya aku hempas semua dan kembali aku tata ulang dengan lebih rapi dan perintilan yang baru. Untuk kamar anak aku karena usianya masih 5 tahun mau ke 6, jadinya aku sengaja di sini memberikan warna, sentuhan warna di kamarnya, jadi tidak terlalu minimalis banget, tapi biarkan dia melihat serunya warna-warni, bisa melihat warna-warna yang memang dia sukain. Jadi memang sengaja tidak terlalu minimalis dan tidak terlalu kesannya tidak terlalu dewasa dan tidak terlalu dingin jadinya. Alhamdulillah untuk video kali ini sudah habis. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal hingga akhir. Ingat juga untuk terus support aku dengan klik tombol subscribe, kalian like, kalian bisa komen tanya apapun itu dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak ya, ditunggu video aku selanjutnya.